Oke, everyone, thank you sudah bergabung di podcastnya Garuda Buana dan kali ini kita kedatangan tamu kehormatan kita, the one and only Bang Arya Sinulinga. Welcome Bang ke podcast Garuda Buana. Siap. Oke, gimana nih Bang? Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk. Ya banyak lah, sibuk kan biasa standar ya. Banyak hal lah, persiapan-persiapan dan sebagainya kita siapin gitu ya. Apalagi kemarin juga kita baru itu kan Piala Kemerdekaan untuk Betul, betul. persiapan kawan-kawan U17 sehingga Coach Nova itu punya uji coba yang sangat bagus gitu. Kan bisa dibilang bahwa kemarin pada saat kita Piala Kemerdekaan tuh uji cobanya sangat bagus tuh. Ada 3 timnas kan di sana kan. Betul, betul, betul. Itu sangat sangat kaya itu Coach Nova bisa dapat seperti itu. Jarang-jarang juga kondisi saat ini yang sangat tipis waktu untuk bertanding itu waktunya Coach Nova diberikan bisa dibilang kemewahan oleh PSSI gitu ya untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan ya di mana bentuknya turnamen gitu ya nggak hanya uji coba biasa tapi turnamen sehingga ada pacuan untuk bisa juara kan kemarin itu gitu. Betul, betul. Dan ada atmosfer persaingan yang ketat ya, seperti di dalam Iya, grup-grup yang akan kita alami itu ya. iya, Dan ya, dan hasilnya juga sebenarnya sangat memuaskan ya, Bang. Memang di luar kekalahan kita terakhir itu, tapi itu sebuah sebuah ya. pelajaran, Kadang-kadang gitu kan. kita ini kan nggak sadar kita Betul. posisi berapa gitu ya. Timnas kita itu Iya, timnas kita kan nasional seniornya berapa? 17 gitu ya. ya, Harusnya kita sadar dengan posisi itu. Apalagi Mali itu tahun sebelumnya juara 3 dunia gitu ya. betul, Jadi betul. sebenarnya kekalahan seperti itu kadang-kadang kita tuh pengennya menang mulu gitu ya. Tapi nggak sadar siapa kita gitu ya. Betul. Harus Dan sadar tuh. Uzbekistan pun juara U17 yang waktu kita ikut kemarin kan, Iya, Bang, di di Asia. itu kan, Ya, tapi di kan udah Asia. generasi barunya ini kan, generasi barunya nih. Generasi barunya ya, ya. Iya. Oke, Bang. Gitu. Nah, kita kalau berbicara akhir-akhir ini, Bang, kira-kira menurut Abang gimana, Bang? Persiapan terutama kemarin kan evaluasi timnas senior dan U23 dalam beberapa Mm-mm. uji coba terakhir inilah, terutama kemarin penyisian ya memang kita belum beruntung ya, belum bisa lolos ke Piala Asia U23, tapi timnas Mm. sendiri ada 2 uji coba. Nah, itu menurut Abang secara umum evaluasi dari eh, PSSI lah terutama seperti apa, Bang? Mereka ini kan belum pernah uji coba, benar nggak? Betul, betul. Baru pertama ini, Baru pertama loh uji coba. baru pertama. Jadi selama ini namanya Patrick dan kawan-kawan itu langsung bertanding untuk hal-hal yang vital dan penting gitu. Belum pernah tuh misalnya tim Nesde gitu, belum pernah kan? Betul, betul. Belum pernah. Jadi bisa dibilang ini uji coba yang pertama kali mereka rasakan. Dan namanya uji coba pertama kali sudah pasti di trial ya. Komposisi trial. Kan uji coba itu trial. Walaupun sebenarnya FIFA Matchday itu bagi Indonesia dulu itu adalah untuk Hmm. mencari poin. Tapi kali ini kita malah menjadikannya sebagai ajang untuk mencoba pemain, mencoba sistem permainan, dan mencoba banyak hal. Kan dulu biasanya Betul. kita kalau uji coba itu kan biasanya kita cari pemain, cari inilah. Kalau dulu kan biasanya kita kemana gitu ya, uji coba di mana Hmm. gitu, ke negara mana kita uji coba di mana gitu. Ini enggak, justru kita FIFA Matchday kita jadikan uji coba gitu. Dan ini belum jarang kita melakukan hal yang seperti itu ya. Biasanya kita FIFA Matchday itu untuk cari poin, naikin ranking. Betul, Jadi ya. penting juga kita justru malah menjadikannya menjadi menguji pemain-pemain kita, komposisi pemain dan juga format permainan. Benar, ya. Jadi eh, dan ini dengan waktu yang sangat sempit ya bagi Patrick juga ini kesempatan untuk uji coba semua format-formatnya. Makanya ketika tadi tuh kan tuh pernah ada yang ngomong gitu ya, kenapa
untuk U23 ini kenapa yang senior nggak diturunkan aja gitu. Benar nggak? Ya, betul. Banyak pertanyaan seperti itu kan, beredar. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kalau kita masih seperti itu, negara kita masih negara coba-coba gitu. Betul. Berarti kita nggak punya strata pemain. Kalau udah di senior, masa turun gitu. Ngerti? Benar Siap, ya? Bang. Betul, betul, Kecuali betul, betul. memang dia tidak lagi main di seniornya. Memang dia dikasih kesempatan main di bawah gitu. Kayak Betul. siapa pemain mudanya Yaman Lamel ya? Iya, Yamin Lamal, betul. Yamin Lamel. Saya tanya, dia udah senior nggak sekarang? Udah Usia senior dia dia. berapa? Usia Usia dia dia baru berapa? 18. Baru 18 itu. Apakah negaranya negaranya apa nih? Spanyol kan, dia main untuk Spain ya. Terakhir Saya di tanya, kemarin di... untuk meloloskan Spanyol, apakah Yamin Lamal diturunkan ke U19? Enggak, saat ini. Enggak. Enggak. Kalau itu masih kita lakukan, berarti kita nggak punya strata pemain mulai dari 17, 19, 20, 22, 23 senior gitu. Berarti negara kita negara coba-coba. Itu kalau dulu boleh tuh, mungkin. Hmm, Di mana pondasi pemain kita nggak dibangun terstrata seperti sekarang. Kalau sekarang kan terstrata dengan baik ya, benar nggak? betul, betul, Kalau terstrata itu juga menunjukkan bahwa sistem membangun pemain di Indonesia itu sekarang udah mulai terstrata dengan baik. Ya, Rafael ya, kenapa turun? Karena memang dia udah nggak lagi di senior. Misalnya, dia udah diminta untuk usia dia masih muda, mungkin dia diperkuat di dua tiganya, malah makin memperbanyak permainan dia di dua tiga, betul, betul. memperbanyak pertandingan. Kalau itu oke. Kalau misalnya Rizky, kenapa kita Justin nggak turunkan dulu gitu? Lah, dia udah levelnya Senior. senior. Itu satu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, kan Patrick butuh uji coba. Hmm, Benar kan? betul, Kalau betul. dia turunkan Marcelino ke bawah lagi gitu, nanti dia nggak dapat komposisi. Nanti ketika kita di Arab, nggak dapat. Mana protes kita sekarang? Proses kita ya Piala Dunia, Bang. Udah pasti Nah, itu. tentunya ini kan di prioritas tim kepelatihan ya. Hmm, Maka mereka akan minta supaya masuk ke senior dong, lebih diutamakan. betul. Supaya nanti komposisi terbaiknya dapat gitu. Dan kemarin kita lawan lawan Lebanon Libanon. 81% tuh. Walaupun memang ini ya, Betul, memang di ujungnya golnya itu loh. Tapi betul, betul. permainan kita belum pernah loh sepanjang sejarah kita lawan pemain apa timnas timnasnya Timur Tengah bisa Lebanon tuh bukan di bawah kita loh rankingnya. Benar nggak? Iya, betul, Lebanon di atas. Itu eh, kita ball position kita 81% gitu loh. betul, betul, Bang. Karena Benar di nggak? zaman dulu pun, ya, zaman dulu pun kita kalau main itu kadang-kadang suka kesal kan, apa sedikit-sedikit salah passing, sedikit-sedikit Iya, bola hilang, sedikit-sedikit iya. lepas gitu loh. Sekarang memang terlihat bahwa lebih penguasaan bola lebih kuat gitu loh. Memang di ujungnya ini yang belum dapat gitu ya. Tahu nggak berapa posisi Lebanon? Ini saya baca ini. 81. Iya, iya. Ranking 81 loh. Kita 117 tuh. Masih beda ya, Beda berapa tuh? masih beda tiga lebih dari 30 strip, Nah, 30. baru kita ball position 81 gitu. Nah, kadang-kadang kita ini kan pinginnya menang, menang, menang gitu. Betul, betul. Nanti kalau menang-menang itu di pertandingan resminya di yang sana. Uji coba Ya, kadang-kadang kita harus dapat komposisi kan. ya, ngerti. Dan nah, kan Patrick, Lazard dan sebagainya ini Alex Pastor kan pingin tahu nih teman-teman ini ada di posisi mana gitu. Nggak mungkin diturunkan. Kalau masih Betul, berpikir betul. begitu, berarti yang berpikir seperti itu nggak tahu strata permainan.
Berarti Bang, pemanggilan dan apa ya inklusif Adrian Wibowo dan Mauro Zylstra yang masih muda ini juga diproyeksikan untuk ke sana ya. Jadi bukan diproyeksikan untuk ke tim U23 karena mereka kan masih sangat muda kan. Gini, kan kita pengen tahu mereka sejauh mana permainannya. Hmm. Kalau ternyata di senior dia sudah bisa setara dengan senior-seniornya, kenapa enggak? Ya, Benar nggak? betul. Ya, Kecuali dia memang nggak setara, gitu loh. Ini kan betul, betul. karena Adrian Wibowo, Mauro juga kan belum dicoba ini, Betul, betul ya. ya kan? Milano berapa usianya coba? Masih 20 menjelang 21. Bisa bisa nggak dia di U23 misalnya? Oh Bisa bisa, aja. bisa Tapi aja. mungkin kemarin sih nggak bisa. Yang kemarin kan nggak bisa ya. Mungkin udah lewat waktunya. Udah lewat Tapi waktunya. artinya masa diturunkan ke level bawah gitu? Jangan di struktur permainan tuh pertandingan permainan tuh nggak seperti itu gitu. Ya, oke. Justru tuh kita, wah ini kan penting nih U23. Ayo turunkan mereka. Lah, nanti kalau gitu kaderisasi pemain kita nggak bagus dong. Ya, ini mungkin yang perlu dipahami publik juga ya Bang ya, karena maksudnya kan banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa dulu kita memainkan Marcelino dan ini di U23, tapi sekarang kan dengan penjelasan Bang Aryan, Memang mereka hari itu hmm, di posisi itu. betul, Di U23 kan. betul. Benar nggak? Hmm, Dan kita nggak punya lapis atas seniornya. Benar nggak? Dan pemainnya ini bukan pemain yang udah bertarung-tarung apa, udah lama sama Gerald. Itu nggak lama, baru juga. Nggak pernah uji coba juga. Benar nggak? betul, nggak pernah uji coba sama sekali juga yang Jadi ini U23 malah tadi jadi itu. trial-trialnya dia gitu ya. Kita evaluasi lah. Kita kecewa banget ketika kemarin kalah lawan Laos. Itu kecewa kita. Kok bisa? Bukan kalah. Seri lawan Laos. Seri lawan Laos. Padahal penguasaan, ampun gitu. Penguasaan gila-gilaan gitu. Tapi kok bisa Betul, seri? Ya ininya. Dan beda betul pemain di yang U23 sekarang sama dengan yang lalu gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa ini gitu. Ini gini. Indonesia itu eh, makanya orang yang lolos di juara di U23 dunia kan berganti-ganti tuh. oh iya, Bisa nggak konsisten loh negaranya. betul, Kenapa? Karena generasi berikutnya. Dan bagi semua negara, hampir semua negara melihat bahwa yang ujungnya itu di senior. Kita kalau ngomong iya, pembinaan usia nih, pembinaan iya pembinaan betul, pemain ya. Jadi kita harus paham nih pembinaan pemain ini memang kadang-kadang bagi kita, kadang-kadang kita samain. Yang dibawa di AFC 23 kemarin kan berbeda sama yang sekarang. Materinya kan beda nih. Kita hanya bisa evaluasi taktik dan sebagainya kalau materinya sama, benar nggak Mas? betul, betul, Kalau barangnya beda, nggak bisa dong. Sama kayak kita lah, Mas lah punya adik misalnya. Abang nggak punya adik kan? Punya adik nggak? ya punya, Bisa nggak bapaknya bilang, ini adikmu kok lebih pintar daripada kau, atau kau kok lebih pintar daripada adikmu? Bisa nggak? Nggak boleh kan? betul, Karena beda ininya. Kau masuk di perguruan tinggi bagus, adikmu enggak gitu. Karena beda nih. Kecuali materi betul, sama. betul, Misalnya Anda tes di sini berhasil, tes di tempat lain gagal, evaluasinya enak, benar nggak? betul, Karena materinya sama, orangnya betul. sama. Kalau ini kan orangnya beda gitu, benar nggak? Ini kita pakai logika-logika sederhana gitu. Ya, pembandingnya harus harus yang Materi sepadan, yang sama. materi Dan yang sama, betul. kita hari itu tuh di ini ya, apa namanya, lolos pun kita agak enak gitu. Lawan-lawannya gampang-gampang, nggak gitu susah. Betul, Waktu itu kualifikasi. secara grup kita hanya 3 tim satu grup dan kebetulan Iya, menangnya juga saya paham itu dan ingat iya. sekali itu. Kalau sekarang kan ada Koreanya dan kita sebenarnya ya tadi saya bilang tuh dari segi permainan kita menguasai loh Korea itu 1-0 gitu kemarin tuh. Nah, memang ini finishingnya ya kita memang akhirnya butuh ini dan pemain yang waktu kita di perempat final tuh kan ya kan saya usaha kita kan usaha itu PSSI benar nggak? Pemain naturalisasinya Betul, berapa itu? Ingat loh kita hari itu supaya bisa lawan Korea yang namanya Nathan Chuaon itu udah Nathan, pulang saya loh. ingat. Udah pulang dipanggil lagi karena lobby kita ke klub, saya ingat. Tahu nggak
Kalau tim kita itu pergi ke sana, ke sana untuk melobi klubnya. Jadi Nathan sama tim lobby kita pergi ke sana, ke negaranya, ke klubnya dia untuk lobby langsung supaya makanya Nathan balik lagi kan. Iya, betul. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak lihat kualitasnya beda, jauh lah. Dari sekarang mah jauh lah. Tapi dari segi permainan saya lihat enak nggak penontonnya ya? Kalau saya secara secara permainan menurut saya enak yang seperti saya bilang. Saya ya nggak sempurna, tapi dulu kan segitu. Baru oper ke sana salah, nggak dapet. Nah ini kita Iya, walaupun memang kita mentok di sepertiga di lapangan, gol tapi ya. memang ya, tapi Iya, secara permainan bagi saya lebih berjalan. Jadi maksudnya yang dibenahi itu tidak sebesar dulu lagi gitu loh. iya. Jadi Tuh. saya lihat sih kita harusnya bangga ya sama pemain-pemain muda kita ini, yang dia bisa. Dulu kita takut loh lawan Korea. Lawan udah Ya, pasti kalah gitu rasanya. Kalau sekarang kan nggak ada perasaan pingin, kita pasti bisa, ada saatnya kita pasti bisa ngimbangi itu. betul, betul, betul. Iya kan? Ya, ya. Makanya bagi Nah, kita sih, makanya mereka hmm, kecewa banget nggak lolos kan, nggak menang kan, kecewa banget. Kalau tadi pasti. mereka itu misalnya dia kayak mental zaman dulu, mungkin dia biasa aja. Betul. Udah biasa maksudnya gitu. Jadi ya udah Udah gitu kan. biasa. Udah Udah ya. biasa. Ya saya bilang itu tahun 2022, coba cek. U19 kita kalah 7-0 loh 7-0 lawan gitu. Korea lapis 2. Yang lapis satunya pada saat itu, itulah yang main sekarang di Korea di U23. Yang lawan kita yang Betul. kita dikalahkan 1-0 tapi kita Satu bisa menguasai kosong pertandingan. Ya, Gitu loh. betul. Itu artinya negara kita ini punya peningkatan. Nah, ini kadang-kadang kita inginnya langsung ya, nggak hanya kita, saya juga pengen menang terus lah. Siapa sih yang nggak pengen Ya, menang terus gitu kan? Tapi mungkin ya mungkin gitu. ekspektasi ya Bang ya. Mungkin karena sudah melihat perkembangan yang begitu baik, ekspektasinya harus langsung menang. Padahal Ya, ya, tapi kita ya, harus realistis. Materinya bagaimana? betul, betul. Udah ada TC nggak panjang-panjang? TC-nya nggak panjang-panjang, pendek-pendek TC-nya. Nggak ada keluar negeri juga. Yang seluruhnya sih negeri terus tuh. Iya, betul. Itu yang harus kita sadari. Nah, Bang, sekarang menarik ini, Bang, untuk udah tinggal minggu depan nih ya, udah hampir tinggal berapa hari lagi ya. Nah, gimana Bang kira-kira suasana tim, Ya, atmosfer timnas senior menghadapi nanti menjelang 14 berapa ya? Bukan 14, 18 hari lagi ya. 16 hari lagi, 16 hari lagi mungkin. nah kan pernah juga saya bilang kan, tim kita ini udah susah dapat TC. Mereka kan nggak Mm-mm. TC lagi saya bilang, karena memang nggak punya waktu untuk TC. Benar nggak? Ya, betul. Paling berapa hari, seminggu paling ngumpul, kalau itu udah paling hebat itu. Nah, yang bisa kita lihat apa? Mereka sekarang bertanding di klubnya masing-masing. Ya, Emil Odero, oke kan? oke banget. Oke Clean banget sheet-nya sampai. berapa kali tuh. Jai Ijes, ya Verdong kemarin agak goyang-goyang lah ya. Ya itu yang dipantau-pantau oleh pelatih. Dari segi mental juga oke. Baru teman-teman yang main di sini misalnya Eliano juga kemarin hampir cetak gol gitu ya. Tom Ya, Hai juga ini. Jadi itu kan membuat mereka tetap makin mengasah permainannya gitu. Jadi oke. Rizky Ridho juga oke di Persijanya gitu. Jadi semua ini saya rasa siap tempur lah ya. Mudah-mudahan siap tempur semua karena mereka di kemarin Miliano juga oke ya. Ya, Mediano juga oke di klub. Semua rata-rata bermain lumayan ya. Kalau Verdong karena mungkin pertandingan pertama ya terus menghadapi tim yang cukup kenceng juga di Keras ya. keras di itu memang kelihatan ya namanya juga permainan tim ya. Sama lah kita lihat Iya, ketika J di Venezia juga seperti kalang kabut karena rekan tim juga berpengaruh iya. sih. Ya, saya pikir. Tapi secara moral dan secara tim sendiri sekarang keadaan sepertinya oke ya Bang ya. Ada beberapa Mereka pengakuan J rata-rata udah Itses. ini ya, posisi melihat nih langkah terakhir untuk bisa lolos ya. Walaupun kita selalu ya harus sadar kita ini di eh posisi apa namanya? 118 17 dunia loh.
Mungkin kalau kita masuk ke Piala Dunia termasuk rekor sejarah juga itu. Sejarah Di ya. negara di rank ratusan bisa masuk Piala Dunia. Mungkin ya. Nah, Nah, menurut kan menurut kadang-kadang kan ada hmm, yang bilang gini, kok nggak target? Memang gini, kami tuh di PSSI, waktu Pak Erik maju di ketum PSSI, siapa sih menargetkan kita akan lolos di Piala Dunia sekarang? Ketika beliau nggak. memaparkan roadmap pertama kali, itu 2030 sekian itu jadi Piala Dunia. Cuma Mas, Bang, kita ini, saya ini kan pernah punya klub ya. Dia Jadi gini biasanya. Dulu ikut ikut kompetisi gitu di Sumatera Utara. Kampung-kampung dari Karo ini ikut gitu ya. Eh, lolos grup. Saya sebagai ini sebagai pemilik klub, wah, ada kesempatan nih, gas gitu loh. Tapi apakah berpikir jadi juara Sumatera Utara? Enggak, tapi ternyata ada kesempatan gas di gas. Juara juara Sumatera Utara, Mas. hmm, Habis itu masuk ke level nasional. Sorry, regional. Pertama main dulu. Terakhir ada kesempatan ini apa namanya? Bisa lolos ke Liga 2. Kita gas, kalah memang sama ID Aceh. Tapi kompetisi berikutnya masuk lagi, udah lebih optimis kan, masuk lagi. soalnya betul. Ada kesempatan lagi lolos Mas Liga 2. Udah, habis itu ada kesempatan dapat bisa juara. Ya kita gas lagi. Jadi sejak awal nggak kepikir tuh bisa juara gitu kan. Tapi berarti Sama di melihat, karena publik kan kadang-kadang melihat begini bang, dalam arti lah katanya 2030 kok jadi 2026 kok jadi begini. Nah itu mungkin karena melihat ada peluang, why not ada tadi itu peluang, ya, ada peluang. kita sungguh-sungguh dong. Jadi jangan dibalikkan kita bahwa wah ini mereka lari-lari, enggak. Justru harus lihat nih kerja kerasnya Pak Erik sama PSSI ini. Betul. Justru ada peluang mereka gas gitu. Kayak gini lah kita kan ketika siapa namanya oleh cedera misalnya, Cedera. kan kita langsung usaha cari pemain lagi. Miliano sama Mauro dapatnya. Kan usaha namanya itu. Itulah yang namanya kerja keras, usaha. Betul. Plus Baru kita surprise ya dulu bang ya. waktu awal-awal. Nah, tapi ketika kita ada kesempatan untuk masuk, ada yang menghambat, ya kita harus ini gitu. Geser-geser yang menghambat. Tapi kalau nggak menghambat kita ini, karena kalau nggak kan kita nggak punya kesempatan kan. Kalau sejak awal kita masuk, wah kita mau lolos, itu lain cerita target. Ini nggak ada target sebenarnya. Betul, betul, Cuma ada betul. kesempatan gas. Ada kesempatan gas. Betul nggak? Betul, Sayang kalau betul. enggak gitu. Dan plus pagi-pagi dikasih surprise ya bang, saya bangun tidur, saya lihat LAFC ngomong Adrian Wibowo. Wah saya bilang, ini PSSI, terus terang itu saya salut tuh. Karena memang saya tahu, kita kan lingkungan orang Indonesia di LA itu kan banyak ya, dan banyak Iya. teman. Jadi saya tahu lah posisinya Adrian itu seperti apa di timnas USA gitu. Tapi kalau dia diyakinkan mau membela Indonesia tuh, wah itu salut. Pagi-pagi saya lihat, diumumkan Hmm. LAFC, wah saya bilang, itu tambah apa menilai bahwa pekerjaan PSSI ya senyap tapi ternyata ada hasil juga. Saya nggak nyangka itu bahwa Adrian secepat itu mau membela Indonesia gitu loh. Ini yang orang kadang-kadang mungkin dikira gampang nih naturalisasi gitu. Coba deh evaluasi dulu berapa tahun Mark Klok dapat kapan? Sen Betul, Patinama udah lewat prosesnya, tinggal di FIFA aja nggak selesai-selesai mas. betul. Bayangin nih, tinggal FIFA nggak selesai juga. Ivar Jenner, Rafael, Sandi juga saya ingat lama San, sekali lah, kalau Sandi. Sandi berapa tahun? Dia, Itu kan Rafael, Ivar Jenner, Sen Patinama kan udah mulai masanya Pak Erik, masa kami nih. dia, Itu kan kami yang cari solusinya. Sebelumnya gantung loh mas. betul. Berhenti loh, gantung loh. Sen Patinama udah tinggal FIFA aja. Berapa bulan nggak lolos-lolos. Belum Martin ya bang, Kita, Martin kalau pas FIFA lagi. kan kita sangat cepat. Yang lain prosesnya, dukungan memang dukungan pemerintah sih dukungannya total ya. Menkum, Menpora, Hmm. tuh DPR tuh support total habis lah untuk kita. Nah, maksud saya artinya ini semua kerja keras gila-gilaan semua pihak gitu. Sebelumnya coba berapa tahun mas?
Jujur Iya, aja. iya benar. Siapa, coba, jujur aja coba bandingkan. Siapa yang ngerjakan sebelumnya itu yang bisa secepat ini? Betul, saya sadar. Apalagi Martin Pas bang ya, kasusnya begitu rumit ya, katanya sampai Iya, jadi juga itu barang kata orang iya. itu. Dan tapi kan kami tarung di atas. Betul. Martin Pas ini bukan, nggak ada keturunan Indonesianya loh. Ya, beli nggak ada keturunan believers itu dia. Dia believers, jadi memang tapi orang kakeknya lu di sini gitu kan. Betul. Jadi bisa dianggap sebagai warga negara sini. Tapi kan dia baru dia pernah apa namanya pernah ini kan Ya, eh lebih U23 sulit lah Belanda. gitu. Betul. Nah, tapi kan kita usaha gitu. Ini usaha semua nih, berjuang semua, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang berhenti. Semua berjuang bisa-bisan, Hmm, gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa ini gara-gara, saya rasa kalau tanpa naturalisasi kita di mana sih posisi? Itu loh, jujur ya, gimana bang? Ronde Bang 2 Silaban mentok. gimana? Ronde 2 mentok bang. Pasti. Nah, kita lawan Filipina aja seri loh. Seri yang pertama yang saya ingat betul. Waduh, udah dak dikduk itu melihatnya itu. Kan kita tambah pemain Seperti kita itu. baru, benar Betul. nggak? Kalau tanpa pemain naturalisasi kita nggak ada. Dan pemain naturalisasi dikebutnya sekarang bisa cepet. Kalau nggak bertahun-tahun, nggak mungkin kita bisa. Saya udah lupa berapa puluh saya naturalisasi loh mas prosesnya. Betul, Nggak betul, nggak betul. nggak gampang gitu loh. Jangan dikira gampang. Ingat, coba tanya sama supporter yang setia sejak zaman dulu. Berapa lama mereka supaya bisa melihat Sandy Walsh tanding pakai merah putih, jersey kita gitu, pakai merah atau putih gitu. Kan baru 2 tahun bisa, berapa tahun baru bisa gitu. Ini Betul, yang kita tadi. bisa, jadi tanpa naturalisasi ya udahlah, mimpilah kita. Apakah Betul. mereka bisa naturalisasi tanpa PSSI? Hanya karena figur yang minimal, misalnya. Ah, enggak lah. Oh enggak bang, kita percaya itu juga karena ya maksudnya sebagian teman-teman lah ya, karena ini kan abang juga baru membukakan, tapi terlihat bahwa pertama effort itu kan bukan yang kita bujuk-bujuk dia, ayo dong kita ini kan bukan transfer klub gitu loh, tapi kan melihat Iya, visi misi yang seperti Pak Erik sering mengukakan, presentasi visi misi, kemana maunya dalam beberapa tahun ini, ibaratnya mau kemana timnas ini targetnya, itu kan yang membuat mereka mau bermain, karena pemain-pemain seperti saya bilang tadi, Adrian Wibowo, USA juga mau dia, Miliano. mau dia. Itu Belanda juga mau dia. Miliano itu sangat high rated banget di Betul. Belanda. Mace Hilgers salah satu juga sangat high rated Iya. banget. Bahkan Mace Hilgers itu di Eropa dianggap salah satu yang paling talented gitu loh. Tapi mau Iya. Indonesia Dan gitu. dan aneh gitu. Kita sekarang mau menghantam-hantam Mas Hilgers gitu. Dia udah mau merebut, udah dia Indonesia loh. Betul. Masa kita mau Wajahnya mengorbankan wajahnya wajahnya aja udah wajah Indonesia, nggak ada wajah Belandanya iya. mukanya. Masa kita mau mengorbankan Matt Hilgers? Ada-ada aja gitu. Janganlah. Ini Indonesia loh Betul. dia tuh. Dan dia pilih Betul. Indonesia gitu. Betul. Betul. Nah, Bang, sekarang kita cerita supporter nih, Bang. Kalau Ah, menurut Abang gimana Bang, supporter kita terutama kayak Garuda Buana ini kan kita posisinya di luar negeri, tapi sepenting apa gitu sebenarnya kita harus benar-benar, atau apa mungkin yang sebaiknya di effort yang diberikan secara luar biasa untuk mendukung timnas pas main di luar negeri. Bang Silaban, aku ya, waktu kita harus ketemu di Sydney itu, Hmm. aku tuh kayak mau nangis gitu. Bayangin diaspora-diaspora kita udah warga negara Australia pun dia kayak dapat kembali Indonesianya gitu. Kenapa itu? Karena bola gitu. Bola ini sebagai pemersatu bangsa nggak hanya lihat warga negara, udah bangsa. Bangsa itu kan melewati warga negara ya, Ya, betul. bener kan? Jadi udah melewati batas-batas kewarganegaraan. Dia orang Australia, udah warga negara Australia. Dia mau lagi rasa bangsa Indonesia tinggi lagi gitu. Itu karena sepak bola. Makanya bagi kita supporter dunia ini penting banget ya. Makanya saya juga
bagaimana caranya supaya support teman-teman ini bisa ada di mana-mana gitu. Sekarang kan udah berkembang ya di mana-mana ya. Ya, udah Saya Bang. Terakhir sampai terakhir kapan? Terakhir dua terakhir Singapura mau bikin juga itu kabarnya. betul. Kita baru gabung itu Swiss bulan Swiss lalu. ya. Jadi sudah ada 12 kalau Garuda Buana Jadi saat ini. ini kan seru ya. Kalau biasanya kan pemersatu Indonesia tuh ya PPI gitu ya. Ini enggak. PPI. Tiba-tiba PPI. sepak bola gitu. Iya kan? Betul, betul. Jadi kita sih lihatnya penting banget ya teman-teman supporter sepak bola ini gitu. Nah, Abang kan sering pasti lihat dong Bang. Supporter ini ya ada bermacam-macam tipe. Ada kalangan netizen dan ini. Yang kadang-kadang kalau di sosial media itu sudah sangat negatif atau sangat pesimis. Nah, menurut Abang sebenarnya secara secara bagian dari timnas atau bagian dari PSSI merespon hal ini himbauannya seperti apa Bang? Karena kan kadang-kadang situasi udah negatif banget nih, kita jadi pusing gitu itu apa dan apakah itu ada pengaruhnya sebenarnya ke pemain-pemain timnas? Kan mereka sedang high moral, tapi sekarang ini kan seperti Nah, terbelah nih, seperti terbelah saat saat ini terutama banyak yang sudah ya ya. pesimis dan masih ada yang Gini tetap lah, ingin mimpi. kita ini justru kayaknya ada yang berusaha memecah belah. Kenapa nggak kita bersatu gitu? Gini, kenapa? Karena pemain-pemain butuh konsentrasi. Pelatih butuh konsentrasi. Mereka mau berjuang untuk merah putih, kita ributin. Saya juga ini ya. Dan saya biasanya kalau kayak gitu udah saya tinggal ke tahu kemana saya Mas. Saya ke timnas, ke Wah itu. supporter-supporter yang memang setia kemanapun timnas main. Saya akan pergi ke Ultras. Saya akan pergi ke La Grande. Yang mereka ketika dulu timnas kita main di Patriot pun mereka datang gitu loh. Main di mana pun mereka datang gitu. Mereka bukan FOMO atau apa gitu ya. Mereka hadir sejak dulu. Saya selalu diskusi sama mereka. Hmm, Saya juga diskusi dengan supporter klub. Kenapa? Yang ada di PNSSI. Saya diskusi dengan Jakmania gitu. Saya diskusi dengan teman-teman bonek. Saya diskusi dengan teman-teman Viking. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman Smack di Medan. Saya tanya mereka aja gimana sebenarnya. Mereka itu pecinta sepak bola sejak dulu gitu. Mereka lihat perkembangan sepak bola kita maju terus gitu. Bukan mundur, maju terus. hmm, Ya, kita bisa lolos round 4. Sorry, ke round 4 gitu. Kan itu langkah besar. Pernah kita masuk ke round 4 ya, di mana ditentukan oleh dua kemenangan terakhir. Benar nggak? betul. Dua kemenangan terakhir itu penentu. Karena sebelumnya kita cuma menang sekali sama seri sekali. Dua kemenangan terakhir itu penentu. Sehingga kita lolos ke round 4. Soal kalah menang, ya kita evaluasi. Tapi kemenangan-kemenangan itu yang membuat kita bisa lolos ke round 4. Bukan yang mana-mana gitu. Nah, kemudian juga saya tanya ke mereka ya selalu, Mas. Saya diskusi sama teman-teman Garuda Buana. Kita kan punya satu grup ya. Saya ada di Grup situ. ya. Saya bisa rasakan efek positif yang mereka bangun gitu. Saya selalu diskusi sama teman-teman mereka. Jadi saya selalu kembali kepada supporter, Mas. Supporter yang memang terus-menerus dukung kita sejak zaman dulu gitu. Berganti pengurus PSSI, berganti pemain, berganti pelatih, mereka masih usung timnas kita gitu. Mereka semua itu yang mereka bertarung untuk Indonesia lah gitu, untuk jadi supporters, jadi pemain ke-12 itu di lapangan gitu, yang terus teriak terus gitu ya. Itu yang saya sih kembali ke sana lagi selalu akan saya tanya ke mereka. Apapun yang kami akan kembali ke sana. Karena komunikasi kami lancar banget, Mas, ke sana mereka. Ya. Karena kami sudah ketemu mereka sejak awal ketika kita masuk PSSI, kami langsung komunikasi dengan teman-teman supporter itu. Ya ayo kita bersatu lah. Jangan mau diganggu-ganggu. Ini
Pemain butuh konsentrasi, pelatih butuh konsentrasi. Masa kita ganggu terus dia dengan supaya dia kalah? Lucu Jadi itu sampai kita ah, sampai lucu sampai hmm, kalau kita wah ini harus kalah nih, katanya. Pasti kalah lu dibantai. Ya, ini berat gini loh. Jangan sampai tuan rumah dulu katanya netral, tiba-tiba nggak netral. hmm, Jam bermain, bertanding. Kita dikasih jam 6 siang sore. Waduh, panasnya bukan main. Dipindah. Wasit kembali wasit lagi. sekarang betul. Jadi jangan ditambah dengan apa Internal ya ibaratnya. serangan-serangan Serangan dari ya nanti. internal justru sendiri. Tapi makanya kita selalu kalau supporter ini kita kembali kepada supporter-supporter timnas yang memang akan teriak di lapangan, di stadion, memberi semangat, bukan makian, bukan cacian gitu. Makanya kami pun kan ke ini. Makanya kan selalu kita juga akan tanya ke teman-teman supporter yang akan nonton di jeda nanti kan, Hmm, yang akan beri semangat langsung di lapangan gitu loh. Namanya supporter support, ya nggak? betul. Supporter kan support gitu. Saya sih berharap, kami berharap jangan diganggu konsentrasi pemain, jangan diganggu konsentrasi pelatih, karena kami lihat ada usaha-usaha juga serangan-serangan supaya kita gagal gitu. Bayangin, ada gitu yang ngomong, saya juga bingung ya. Dia ngomong bahwa kita akan buka apa sebenarnya omongan antara Mes sama ini gitu. Untuk apa gitu loh? Itu kan mengganggu negara kita, Betul sih bang. mengganggu konsentrasi. Mes pun jadinya ini apa sih? Apakah dia mau mengganggu Mes, mengganggu pemain-pemain lain gitu, supaya nggak konsentrasi ke munculan empat gitu? Nggak, saya tanya motivasinya apa gitu. Coba lah, motivasinya apa Mas? Jujur kita coba. Kan jadi jadi bingung gitu. Betul. Motivasinya apa gitu? Kok negara kita diganggu gitu? Tapi kalau ditanya bang mau Indonesia lolos nggak mau katanya begitu. Dia Itu ngomong kan begitu. begitu, tapi Ya, betul. kan mengganggu ini. Betul, betul. Nanti kayak Mas Bang, Laban lah. Bang hmm, Silaban nanti saya buka loh setelah kayak gini. Coba lah, abang konsen nggak? nggak lah bang. Pasti Terlepas pasti daripada ada. apapun saya ada atau nggak ada, tapi Mas, Hmm. ini apa sih? Betul nggak? Dan pemain itu sadar nggak bang bahwa ada apa omongan-omongan negatif itu mereka sampai nggak ke mereka bang? Lah kan di sosmednya di mention. Kasihan loh. Saya kadang-kadang kita ini kok oke soal keputusan kami yang diragukan wajar. Nggak mungkin keputusan kami semua benar. Nggak mungkin. Wajar. Tapi lihat juga usaha-usaha yang kita lakukan. Betul. Membuat hal seperti sekarang ini. Membuat timnas seperti sekarang ini. Hah? Ya, Pondasi kita. Pondasi kita pemain. Pondasi kita pemain ya naturalisasi, Mas. istilah Kalau mau jujur. saat saat ini memang masih di situ yang kita Iya ini kan? kan butuhkan Terus betul ya. yang bikin naturalisasi siapa? Ya PSSI bang. Siapa lagi? PSSI, federasi gitu loh. Dan mereka nggak perlu dilatih fisik, dilatih apa nggak perlu. Orang udah lah, udah oke lah. Di klubnya mereka punya sendiri gitu. Nah, Bang, dari semua ini Bang, gitu loh. Ini kan sesuatu yang memang harus belajar ya, belajar dipahami bahwa pertama PSSI ini kan juga organisasi yang kompleks. Maksudnya tidak semua juga 100% kata orang itu orang harus tahu urusan dapur. Jadi itulah yang Abang tadi udah belak-belakan sebenarnya memberikan logika yang ini. Nah, Bang, ada beberapa pertanyaan terakhir nih, Bang. Pertama, ujuk-ujuk seandainya belum diizinkan Tuhan kita lolos ke Piala Dunia. Menurut Abang sepak bola kita pergerakan seperti apa setelah itu? Seandainya lah kita tidak berhasil kali ini. Yang tadi saya bilang, liga kita dulu, Mas.
jadwalnya 70% berubah-ubah. Mhm. Nah ini lu orang kadang nggak sadar nih. Kalau sekarang jadwal liga udah pasti minggu depan main. Waktu kami masuk mas, itu tanya PSIS Semarang, udah jual tiket, udah jual tiket, batal pertandingan biasa di liga. Sekarang liganya udah ada kepastian jadwal. Tiap minggu udah tahu jam berapa tandingnya. Mhm. Liga 2 pun begitu. VAR, bingung nggak? Kenapa zaman Pak Erik setahun langsung ada VAR? Kenapa sebelumnya nggak bisa? Ya, kalau bagi saya karena kita mengerti manajemen, ya benar-benar dikerjain, maksudnya dilakukan. Satu, satu lagi keuangan mas. Uang butuh uang kan? Keuangan, itu uang ya. Karena PSSI tidak mengganggu uang liga. Hmm. Jadi sekarang Pak Erik bilang sama liga, hey, uangmu udah nggak kami ambilin loh. Ada memang bagian kami, tapi itu lebih banyak kan untuk wasit. Ada memang. Padahal di luar negeri mas, liga itu harus bayar juga uang pembinaan loh. Bener nggak? Hmm. Saya ke Jerman tuh uang pembinaan dibayar oleh liga loh. Alokasinya ada untuk pembinaan, ada untuk amatir. Bahkan amatir pun disupport oleh liga loh. Di kita masih belum, masih hanya untuk wasit aja rata-rata. Pak Eri bilang, itu ya uangnya nggak kita ambil loh, lu bikin VAR ya. Makanya VAR-nya nggak hanya Liga 1, Liga 2. Dan itu full VAR ya. Kalau yang di Thailand kan dia Ya, pakai Ulfa. eh, semi. Karena dia pakai ini ya, pakai apa? Siaran pertandingan yang ada. Nah, itu yang terjadi mas. Jadi itu baru Liga 1, Liga 2. VAR-nya dipakai, kompetisi dibangun. Baru yang tadi saya bilang, bayangin pemain yang kebanyakan tanding lawan Korea U19-nya, lapis duanya, dulu kalah 7-0, sekarang Sekarang, kalah 1-0 dengan ball positionnya 54% dikuasai oleh Indonesia. Kemajuan nggak kira-kira? Lawan Lebanon, ranking 81 dunia, ball position kita 81%. Loh itu kan ya, kemajuan ya. ya, Dan stratanya pelan-pelan nih ditata. 17 kita dulu Piala Dunia tuan rumah. Sekarang kita bisa masuk. Ada yang bilang, wah ini karena ini. Tanpa ada pemain, tanpa ada pertandingan EPA. Dulu mas, EPA ya. kita berhenti-berhenti. Hmm, Nah, hmm, kita bilang hmm. sama Liga, hey Liga, uang lu kan nggak udah kita ambilin nih. Lu bikin EPA. Itu EPA loh. Hasil Ya, EPA emang 16 loh itu. Hasil suratin 16 loh pemain-pemain itu. Sekeren-kerennya pelatih, kalau pemainnya nggak oke materinya, susah juga. Ini oke. Berarti apa? Dari bawah kita udah mulai berjalan nih. Benar nggak? Ya kalau itu silakan lihat kemajuannya. Maju nggak kita sekarang? Kalau nggak maju mas, mungkin sponsor nggak ada yang mau datang. betul. Ya, Ini jersey kabarnya ntar lagi diumumin mungkin ya. Jersey yang bayar lebih tinggi loh sponsornya dibandingkan sebelumnya. bisa. Ya itu kenapa? Gara-gara dia lihat kemajuan. Kalau nggak lihat kemajuan, emang ada yang mau bayar? Nggak ada mas. Biarkanlah teman-teman pelaku sepak bola merasakannya. Biarkanlah sponsor-sponsor yang muncul merasakannya, ya kan? Dan biarkanlah toh kita setiap tanding mas, U17 saja dibikin di Medan full mas. Betul. Udah sempat lagi Di terjun kampung si Mirza kita, ya. Bang Jo, Betul, full stadion. betul. Itu Sempat pertandingan terbesar sepanjang ada yang di Sumatera Utara. itu apa ya? Iya terjun. Khas Sumatera Utara itu bang, terjun pula lagi Mirza ini ke bawah. Aduh, aku bilang memang Medan benar-benar ini. Oke lah, bang. Sebagai pesan terakhir bang,
untuk sebelum kita tutup Iya, iya. kepada Betul. supporter supporter timnas lah kali ini, terutama dalam hal apa namanya round round 4 di Jeddah ini nanti minggu depan. Pesan abang gimana bang? Iya, saya minta kita bersatu. Biarkan pemain konsentrasi, pelatih konsentrasi supaya mereka bisa full tanding. Ini kita butuhkan, kita butuh doa semua, kita butuh support dari semua, supporter gitu, Hmm. supportnya. Kita apa namanya? Ada ada yang ganggu-ganggu itu kita tuh ada gangguan. Namanya orang mau bertanding, namanya orang mau ini, makin kita menuju ke titik final kita, itu makin banyak gangguan, udah pasti. Makanya kita harus bersatu, Mas. Ini bersatu semua, supportlah pemain, supportlah pelatih, supaya mereka bisa konsentrasi tinggi di round 4 nantinya. Gitu sih, Mas. Ya, berarti ya itulah ya bang. Tetap positif juga kali ya untuk Ya, menjaga suasana ayo. karena Suasana positif kita butuhkan supaya kita bisa lolos Liga 4. Soal nanti bagaimana, ya kita berdoa. betul. Berat, Oke. sangat berat. Sangat berat. Lawan kita, tuan rumah, ini semua sangat berat. Tapi aku yakin kalau kita bersatu ada kemungkinan kita bisa. Tapi sangat berat. Amin. Udah berat, kita nggak bersatu, bahaya. Betul betul. Ya, Berangkat ke sana bang, berangkat ke Jeddah, planningnya pasti. pasti Pasti. ya. Amin. Ya. Ya, Nanti kita oke. ketemu di sana. Saya nggak berangkat saya. Oke, Nggak saya ketemu berangkat sama kebetulan. teman-teman Sama teman-teman Timur teman-teman Tengah ya. teman-teman tugas semua Salam buat teman-teman sana semua. udah ready semua. Oke, Ya, Bang Arya, terima kasih Bang udah hadir di podcast kita ini di siap. tengah waktunya yang berharga. Thank you so much. Sukses selalu Bang untuk tugasnya dimanapun, baik di PSSI maupun di kementerian. Ya. Thank Terima you. kasih, Bang. Ya, Makasih, Bang ya, Jo. ya. Thank you teman-teman Ya. dan ya stay tune ya untuk berikutnya. Thank you. Bersatu kita melayu.